siang hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Bapa, segala puji bagi nama-Mu. Hari ini kami ucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu karena kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup kami. Kami boleh melewati hari-hari yang kami lewati dengan kekuatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari selanjutnya hidup kami dipimpin oleh Tuhan, karena kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ibadah pada hari ini kami serahkan tangan Tuhan, biar Kau ambil alih dari awal pertengahan sampai selesai. Kau pakai hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya ketika kami beribadah sungguh kepadamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan di antara kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu hamba mentapiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Jemaat Efrata Panama. Kita ketemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu, di hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mau menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena dalam penyembahan, mujizat kemenangan terjadi. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman angkat pujian dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, ku menyembah
dalam kudus hadiratmu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita mengangkat tangan, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami mau Tuhan menyembah Engkau. Kami mau jauh dalam, lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Cuma katakan, ku yakin, oh. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kita sudah menyembah Dia. Dalam penyembahan Tuhan nyatakan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian ini. Haleluya.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama sama Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Jemaat angkat pujian ini. Sama-sama katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Jemaat, tak berubah. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama sama Tuhan. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji Dia, menyenangkan Tuhan kita. Kita angkat pujian ini. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun kita terlebih dahulu akan berdoa dan memberikan persembahan kita. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau masih memberikan kehidupan dan nafas hidup buat kami. Dan saat ini kami hadir, kami datang untuk memberikan korban syukur kami, korban yang keluar dari hati kami dengan penuh sukacita. Yang sisa daripada kami, Engkau senantiasa mengajarkan kami dapat menjadi berkat dan berdampak bagi sesama kami. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Ku hidup karena
kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi sedang jemaat Tuhan yang mendengar, supaya kami dapat mengerti dan memahami, dan kami boleh menjadi pelaku dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh sebab itu kami sudah berdoa mengucap syukur, menyerahkan dalam tangan Tuhan pemerintahan ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan, satu iota pun tidak akan terlewatkan dari kehidupan kami. Kami menyimpannya dalam hati kami, dan benih itu akan bertumbuh dan akhirnya menjadi besar, menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tolak segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mengambil keuntungan ketika benih-benih firman Tuhan ini ditaburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah siap dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya seluruh jemaat Efrata Panama ada dalam kondisi sehat dan tentu penuh dengan sukacita. Amin. Nah, tema hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, adalah sabar dalam kesesakan. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari belakang ini kita semakin dicemaskan dengan kondisi virus corona yang masih mewabah, dan juga saudara akhirnya mempengaruhi banyak bidang, termasuk kesehatan, pekerjaan, usaha kita, pendidikan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Nah, kita memasuki masa-masa yang menyesakan, sehingga sangat perlu bagi kita, saudara, untuk memperlengkapi diri dengan senjata rohani dan untuk terus berdoa, meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, mewakili keluarga, saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat Efrata Panama yang sudah mendoakan Ibu Gembala saat sakit. Dan puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kondisi kesehatan Ibu Gembala sudah pulih dan sehat kembali. Puji Tuhan. Nah, masa-masa kesesakan itu juga kami rasakan sebagai keluarga Gembala. Namun satu hal yang kami yakini, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yang berharap dan bermohon kepada Tuhan. Tepat waktu Tuhan menolong kami. Banyak hal yang akan nanti disaksikan oleh Ibu Gembala, bagaimana baiknya Tuhan saat Ibu Gembala berada di rumah sakit. Puji Tuhan. Nah, saudara kasihan Tuhan, Tuhan Yesus memberi penghiburan, memberi pengharapan, dan pengharapan itu terwujud melalui kesembuhan yang dialami oleh istri saya. Nah, haleluya, saudara. Baik Bapak Ibu, saudara kasihan Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Saya ambil dalam kitab Mazmur 77 ayat 2 sampai yang ke-3. Firman Tuhan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tengah tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Saudara, terkadang apa yang kita alami bertolak belakang dengan
apa yang kita harapkan, saudara. Kita menginginkan sesuatu yang baik, tapi justru penderitaan dan kesesakan yang menghimpit kita. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki atau memprediksi kapan kesesakan itu datang. Semua terjadi tanpa diundang, Bapak Ibu. Bahkan terkadang kita merasa bahwa hidup kita ini sudah berada di jalur yang benar, sudah berdoa, sudah berbuat baik, namun ada saja masalah yang datang tanpa diundang. Nah, sementara ada orang lain yang kelihatannya hidup jauh dari Tuhan, menaruh atau menuruti hawa nafsu dan hal duniawi, tapi seolah-olah keberuntungan berpihak kepada mereka, sehingga itu menimbulkan tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Mengapa ini yang harus aku alami? Di manakah Tuhan ketika aku dalam kesesakan? Atau masihkah Tuhan mendengar seruanku? Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Asaf merupakan seorang yang takut Tuhan, seorang pemuji dan penyembah di Bait Tuhan, dan ia seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Nah, ia memiliki 12 mazmur dalam kitab Mazmur. Asaf sangat menjaga kesucian dan kesalehan hidup di hadapan Tuhan, saudara. Namun dalam kehidupannya ia tidak lepas dari apa yang namanya kesusahan dan penderitaan. Hal ini diungkapkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama sampai yang ke-5 dan 13 sampai ke-14, saudara. Dikatakan sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, Asaf menyadari, saudara, memang Tuhan itu baik bagi orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi mengapa hidupnya yang dia jaga agar tetap berada di jalan Tuhan justru seperti orang yang kena kutuk, yang kena hukuman, sementara orang-orang fasik mengalami hal-hal yang baik dan penuh dengan keberuntungan. Sesuatu yang sangat ironis, saudara. Tapi ini merupakan realita yang dialami. Asaf mengharapkan berkat, tapi justru yang datang adalah penderitaan. Asaf mengharapkan kesehatan, tapi yang datang adalah kesakitan. Asaf mengharapkan kebaikan, tapi yang datang justru keburukan dalam perjalanan hidupnya. Nah, Asaf tidak memahami hal ini, saudara. Seperti apa yang dia tulis, yang ditulis dalam Mazmur 73 ayat 16. Dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Asaf berkata, aku dungu dan tak mengerti kenapa dan mengapa ini menimpa hidupnya. Saudara, kita lihat dalam kondisi seperti ini, satu saat Asaf menyadari apa yang harus ia lakukan. Oleh sebab itu, mari kita lihat di dalam Mazmur 77 ayat 3, firman Tuhan, pada hari kesusahanku, aku mau mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Saudara kasihan Tuhan, Asaf mampu bertahan dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan yang ia alami dengan bangkit dan mencari Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Asaf, saudara, kadang-kala juga terjadi dalam kehidupan kita. Namun saya percaya ketika Tuhan izinkan setiap masalah, persoalan, kesesakan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan atau rencana yang besar terhadap kehidupan saudara dan saya.
Ada satu cerita inspiratif, saudara kasih dalam Tuhan. Pada tahun 1932, Amerika Serikat pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi. Nah, pengangguran, kemiskinan menjadi hal yang lumrah yang terlihat pada masa itu. Charles Darrow dan istrinya tidak luput dari keadaan serba sulit tersebut. Meski Charles ini seorang terpelajar, dia ahli dalam bidang pemasaran, saudara. Nah, Charles tidak dapat memiliki pekerjaan yang penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Bekerja serabutan, itulah yang akhirnya dilakukan oleh Charles Darrow dan istrinya. Di tengah situasi tersebut, mereka tidak menyerah atau putus asa, saudara. Charles dan istrinya mendapat ide untuk mengembangkan yang namanya permainan The Landlord Game yang sebelumnya diciptakan oleh Elizabeth Magie. Nah, 1 tahun lebih mereka memodifikasi permainan tersebut sebelum akhirnya mematenkannya atas nama mereka dengan nama Monopoly. Mungkin ada di antara saudara yang hobi juga waktu kecil, waktu remaja, atau mungkin pada saat ini juga sedang memainkan, atau alat ini ada di rumah kita. Permainan ini maksudnya. Tepat pada tahun 1935, mereka memutuskan menjual permainan Monopoly ini, saudara, kepada Parker Brothers, satu perusahaan produsen permainan. Nah, kehidupan Charles dan istrinya pun akhirnya berubah dan mereka menjadi keluarga milioner, saudara. Nah, kehidupan ini, saudara Islam Tuhan, tak selamanya berjalan mulus tanpa hambatan. Kadang masa-masa sulit hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan tak bisa dihindari. Tak sedikit orang yang akhirnya menyerah karena merasa tak sanggup melalui situasi tersebut. Namun, saudara, sebagai orang yang percaya, yang memiliki pengharapan pasti di dalam Kristus, kita seharusnya tidak mudah frustrasi, mudah menyerah, kita akhirnya jatuh, kemudian kita kalah, saudara Islam Tuhan. Nah, Raja Salomo dalam salah satu kalimat hikmatnya berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu," dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal ini memotivasi kita untuk tidak menyerah saat berada dalam masa kesesakan. Mengapa demikian, saudara? Ayat berikutnya menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang cerah saat kita tidak menyerah dalam masa kesesakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat bertahan ketika kita mengalami kesesakan. Mari kita lihat pembacaan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Bagaimana kita bisa bertahan ketika kesesakan itu terjadi dalam kehidupan kita? Dalam pembacaan ini ada 3 hal yang ingin kita lihat dan merupakan kunci untuk bisa kita bertahan dalam kesesakan. Nah, hal yang pertama, saudara perhatikan, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sebuah kalimat yang memberi kita semangat agar kita kuat menghadapi masalah dan tantangan hidup ini. Mari kita baca dalam Amsal, saudara, Amsal pasal 18 ayat 14. Firman Tuhan demikian, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah?" Semangat sangat penting ya dimiliki oleh semua orang. Karena dengan semangat yang baru, orang akan bangkit dari keterpurukannya. Tuhan menginginkan dalam kondisi apapun kita tetap bersemangat, bersukacita, dan memiliki pengharapan kepada Kristus, karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Amin. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa bertahan dalam kesesakan yang kita alami adalah sabarlah dalam kesesakan.
itulah yang saya angkat dalam pembacaan Roma 12 ayat 12 ini sebagai tema pada hari ini. Bagian kedua, sabarlah dalam kesesakan. Nah, di zaman serba canggih seperti sekarang ini Bapak Ibu, kesabaran adalah suatu sifat yang sulit ditemukan dan menjadi hal yang sangat langka. Apalagi jika seseorang sedang mengalami penderitaan atau kesesakan di dalam hidupnya. Karena itu, kepada jemaat di Roma, Paulus menasihatkan, sabarlah dalam kesesakan. Artinya, ketika kita dalam masalah kesulitan, tantangan atau beban hidup yang tidak boleh dan tidak bisa kita hindarkan, jangan sampai kita bersungut-sungut atau mengeluh. Jangan sampai keluar di dalam mulut kita ucapan-ucapan yang menyalahkan Tuhan. Namun kita harus memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, apalagi sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan. Nah, Rasul Paulus punya pengalaman di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Itu terungkap Bapak Ibu ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Ketika itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Tuhan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengalami satu tekanan, penderitaan, ya, malah dibelenggu seperti seorang penjahat katanya. Tetapi dikatakan bahwa dia sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya, dengan tujuan Rasul Paulus sabar menanggung sebuah penderitaan ini agar supaya orang-orang dapat mengalami keselamatan dalam Kristus Yesus dan mengalami kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, sabar di dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan, sehingga kita tidak mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Kita harus rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Saudara kasih dalam Tuhan, Daud berkata dalam Mazmur 25 ayat 3a, semua orang yang menantikan Engkau tidak akan mendapat malu. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita bisa menunggu waktu Tuhan, saudara, sehingga kita tidak mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Kita harus rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Nah, Daud berkata dalam
Mazmur 23 ayat 3a dikatakan bahwa semua orang yang menantikan Engkau tidak akan mendapat malu. Saudara, orang sabar, orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Yang ucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam hidupnya, saudara. Nah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Butuh waktu dan kesabaran saat Tuhan memproses hidup kita. Dan pasti ada hal-hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amsal 14 ayat 17 dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Bahkan kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 mencatat, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kunci yang ketiga, bagaimana kita bisa menghadapi kesesakan, ya, kita bisa akhirnya keluar sebagai pemenang, saudara, adalah bertekun di dalam doa. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, bertekunlah di dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara kesalahan Tuhan, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, kita diajar untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Menunjukkan bahwa sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita bebas berdoa dan bercakap-cakap dengannya setiap saat dan bukan hanya beberapa kali saja dalam sehari. Bagi saudara yang mengalami masalah hidup yang berat, mungkin ada dorongan untuk kita agar lebih sering berdoa. Melalui ayat di atas kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita harus bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Rasa syukur adalah kunci iman yang harus kita nyatakan dalam doa kita dalam keadaan apapun, saudara. Rasa syukur membuat iman kita tetap kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Karena itu kita tidak ada alasan untuk membatasi, saudara kasih dalam Tuhan, dalam hal kita berdoa. Jika kita beriman, kita harus bisa bersyukur setiap saat. Dan jika kita hidup penuh rasa syukur, pastilah kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan sesering mungkin. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saat kita berada dalam kesesakan, mari kita datang kepada sumber hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Belajar mengenalkan Tuhan dalam segala hal, karena hikmat daripada Tuhan jauh melampaui segala akal pikiran manusia. Tuhan sanggup mengerjakan dan memberikan jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan, saudara. 1 Korintus 2 ayat 5 katakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita bergantung kepada hikmat manusia. Kita minta, kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan. Kita minta dan Dia akan memberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jika Anda hari ini berada dalam kesesakan, entah karena himpitan ekonomi, penyakit, masalah keluarga, dan sebagainya, jangan putus asa. Saya mau katakan, kita memiliki sarana istimewa yang disediakan Tuhan untuk kita, yaitu bagi kita, yaitu berseru kepadanya di dalam doa, mencari wajahnya setiap saat kita datang kepada Dia. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli terhadap pergumulan umatnya, terhadap saudara dan saya. Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena ketika waktu Tuhan itu indah, saudara kesalahan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan terlalu berharap kepada manusia dan mencari solusi yang diberikan oleh dunia.
Kadang-kadang kita mengandalkan manusia, kadang-kadang kita pikir bahwa orang itu bisa menyelesaikan masalah persoalan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang itu sudah pernah kita tolong, sekarang dia sudah sukses, sekarang dia hidupnya bahagia, mungkin dia bisa menolong saya. Ya, tetapi saya mau katakan kepada saudara, Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara Islam Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang tiada tandingannya, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, jauh melampaui atau jauh melebihi dari apapun juga yang ada dalam dunia, kekuasaan-kekuasaan yang ada, ya lebih besar dari masalah saudara. Itu sangat kecil persoalan yang kita alami, saudara, yang senantiasa menimbulkan kesesakan dalam hidup kita. Dia sanggup menolong kita. Kita harus sabar di dalam sukamu, kata pujian. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, sudah ditaburkan di hati yang subur, yang siap untuk memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga benih firman Tuhan itu akan bertumbuh menjadi besar dan akhirnya mengeluarkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya bahwa saudara jemaat Efrata Panama bukan saja mereka menjadi pendengar yang baik, hamba berdoa supaya mereka dapat mempraktekannya di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi berkat, kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, memberkati sedang jemaat Efrata Panama, memberkati kami sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu iya dan amin, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikanlah itu dalam kehidupan kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Doa syukur kami untuk kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lewatkan ibadah GKMI Efrata Online tanggal 4 Juli 2020 dengan tema Mesbah Keluarga. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Fares Lombok. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak bisa beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diakses melalui channel YouTube GKMI Efrata Panama. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank BCA melalui nomor rekening 405-1237-123 atas nama Fares Rombot dan Trisnowati, dan untuk persepuluhan dapat melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 780-0808-292 atas nama Fares Rombot dan Joni Cowasi. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan akhiri kita pada siang hari ini. Kita mau bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan
tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, jemaat Efrata Panama yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bakti kepadamu. Terima kasih untuk pertolongan dan campur tangan Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air firman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami ketika kami sungguh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Efrata Panama. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka dalam pendidikan. Tuhan memberkati mereka, memiliki masa depan yang hilang gemilang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari tadahkan tanganmu, arahkan hatimu, dan terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai rekam fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salibnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur, mengakhiri ibadah ini dan sudah menerima berkat. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.